Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan manajemen rantai pasokan atau supply chain management dan e-commerce. Video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasokan atau supply chain management dan e-commerce. Langsung saja ke materi yang pertama, itu adalah supply chain management. Pertama-tama kita akan mengetahui apa itu supply chain. Supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah, bahan baku atau produk, dan mendistribusikannya kepada konsumen. Perlu dilihat bahwa tujuan utama rantai pasok adalah dalam hal peningkatan nilai tambah, sehingga setiap aktor dalam jaringan rantai pasok akan memberikan sumbangsi berupa input atau proses spesifik yang dapat meningkatkan nilai suatu produk. Sedangkan supply chain management adalah sebuah proses yang terpadu dan jelas yang berfungsi untuk membantu memberikan informasi kepada manajemen mengenai pengadaan barang. Tak hanya itu saja, sistem ini juga membuat informasi mengenai hubungan dengan pihak luar seperti vendor atau supplier. Tujuan dari supply chain management itu adalah untuk menjaga persediaan produk yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan demikian, semua bisnis bisa berjalan dengan maksimal. Sistem manajemen ini juga menyangkut ke semua aspek, misalnya dari pengiriman pesanan, pengadaan bahan baku, penyebaran informasi, hingga pengembangan produk terbaru. Tujuan lainnya itu adalah untuk memastikan keseluruhan aktivitas mulai dari produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Dengan demikian, perusahaan bisa mendapatkan biaya dan aktivitas yang lebih efisien. Bila tidak diatur, maka keseluruhan proses bisa berantakan dan justru tidak membawa keuntungan bagi perusahaan. Fungsi dari supply chain management itu adalah, fungsi pertama itu adalah perencanaan, yang dimana supply chain management berfungsi untuk berencana supaya bisa mencapai tujuan organisasi. Selain merencanakan, manajemen ini juga bertujuan mengorganisasikan semua proses produksi barang. Fungsi berikutnya yaitu adalah mencakup penyediaan sumber daya. Manajemen ini akan membantu penyusunan bagan organisasi sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan agar rencana bisa tercapai. Manfaat dari menggunakan supply chain management: 1. Meningkatkan keuntungan. Salah satu alasan mengapa keuntungan bisa bertambah karena proses produksi berjalan sesuai rencana. Produk bisa terjual habis dengan manajemen yang tepat. Maka jangan sampai produksi barang perusahaan Anda hanya tertumpuk saja tanpa terjual habis. Yang kedua itu adalah pelanggan jadi puas. Pastinya supply chain management akan memberikan kepuasan terhadap produk atau perusahaan Anda. Manajemen yang tepat akan memastikan produk yang diterima oleh konsumen dalam kondisi yang baik. Dengan demikian, pelanggan akan menjadi konsumen yang setia dan bisa memakai produk Anda dalam waktu yang lama. Yang ketiga itu adalah dapat menurunkan biaya. Integrasi dan kerjasama antar divisi membuat biaya juga jauh lebih efisien. Tim akan memastikan bahwa biaya produksi dari awal sampai akhir benar-benar sudah sesuai dengan rancangan. Banyak perusahaan yang justru mengalami kesulitan untuk mengatur biaya yang dikeluarkan sehingga keuntungan jadi minim. Terus tahapan-tahapan pada supply chain management. Yang pertama itu adalah perencanaan. Segala sesuatu dalam bisnis pastinya dimulai dengan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan ini biasanya dimulai dengan merencanakan kebutuhan dari konsumen, perencanaan produksi, pembelian bahan baku, sampai dengan tenaga kerja dan transportasi. Dengan adanya perencanaan ini, perusahaan jadi tahu apa yang harus dilakukan dalam kurun waktu ke depan. Yang kedua itu adalah pengadaan barang. Setelah sudah membuat perencanaan, saatnya melakukan pengadaan barang untuk menunjang produksi. Pengadaan barang ini merupakan tugas penting dari procurement management. Dengan bantuan tim khusus ini, maka perusahaan bisa mendapatkan barang yang harga yang paling baik dengan kualitas yang sesuai kebutuhan. Produksi.
Langkah berikutnya itu adalah memproduksi. Semua bahan baku kemudian akan diolah menjadi produk yang siap dijual kepada konsumen. Tidak hanya melibatkan sumber daya manusia saja, proses ini juga melibatkan mesin. Pengawasan sangat penting dalam proses ini supaya hasil produknya tetap berkualitas karena dipengaruhi oleh mesin hingga tenaga kerja. Pengelolaan penyimpanan. Setelah produk jadi, tentunya tidak bisa dikirim atau diterima oleh tidak dikirim atau diterima langsung oleh pelanggan, di mana kita memerlukan gudang atau tempat penyimpanan. Proses penyimpanan ini juga harus jelas, harus ada pencatatan mulai dari memasukkan barang, pengambilan, hingga mungkin terjadi pengembalian barang. Yang kelima itu adalah proses pengiriman. Proses akhir dari produksi barang tentunya adalah proses pengiriman ke pelanggan. Kurir dan transportasi menjadi dua hal penting dalam proses ini, di mana kita perlu melakukan pencatatan, pelacakan sehingga proses pengiriman berjalan dengan lancar. Perusahaan perlu memastikan bahwa barang tersebut benar-benar sudah diterima oleh pelanggan dengan baik. Materi yang kedua itu adalah e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari dua kata, yakni elektronik dan e-commerce. Bila diartikan secara harfiah, artinya adalah perdagangan elektronik, yang maksudnya segala bentuk perdagangan meliputi proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau online. Sederhananya, e-commerce adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara online yang memanfaatkan internet, yang dimana bisa dilakukan melalui komputer, laptop, atau smartphone. Banyak bentuk layanan yang bisa didapatkan dengan memanfaatkan transaksi e-commerce, mulai dari pembelian tiket transportasi, pembayaran tagihan seperti listrik dan air, dan juga layanan perbankan dan investasi. Transaksi e-commerce bisa dalam bentuk bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, dan konsumen ke bisnis. Manfaat dari menggunakan e-commerce. Yang pertama itu adalah efisiensi waktu dan tenaga. Saat perdagangan dan proses jual beli masih dilakukan secara konvensional dengan tatap muka, mau tidak mau pihak pembeli harus mendatangi toko atau outlet tempat penjualan yang menawarkan dan memasarkan dagangannya. Bisa juga penjual memilih cara memasarkan produknya dengan door to door alias mendatangkan konsumen secara langsung. Nah, manfaat dari menggunakan e-commerce ini, kita tidak perlu lagi untuk mendapatkan toko atau outlet ke tempat penjual, melainkan kita bisa membelinya dari toko online seperti Tokopedia atau Shopee. Kedua itu adalah tidak perlu modal dalam jumlah besar. E-commerce adalah sistem yang memungkinkan kamu sebagai pembisnis untuk tidak perlu memiliki toko dalam bentuk fisik. Hal ini terjadi karena proses jual beli dan keseluruhan transaksi cukup secara online. Menjadi bisnis lintas wilayah. Ya, maksudnya itu adalah bisnis yang kamu jalankan, bisnis yang dijalankan dengan e-commerce itu bisa meraih jangkauan yang lebih luas, di mana teknologi dalam jaringan internet memungkinkan produk yang kamu tawarkan bisa dilihat dan dibeli oleh konsumen-konsumen yang berada di tempat, kota, pulau, sampai benua yang berbeda. Lalu, bisnis yang fleksibel. Dikatakan fleksibel karena pengoperasiannya dan pengelolaannya bisa kamu lakukan dari mana dan kapan saja. Kamu tidak perlu pergi ke toko, membuka dan menutup toko setiap hari. Anda cukup duduk di rumah sambil melakukan hal-hal yang lain, yang dimana bisnis sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Memudahkan pengembangan bisnis. Jika jangkauan pasaran bisnismu sudah menjadi lebih luas, proses pengembangan atau ekspansi bisnis pun bisa dengan mudah direalisasikan. Bahkan bisa dibilang e-commerce adalah pilihan metode yang tepat untuk hal ini. Lalu, apa perbedaan e-commerce dan marketplace? Yang pertama itu adalah biaya. E-commerce tentu saja membutuhkan sejumlah biaya di awal, namun bisa dipastikan hal ini akan menjadi salah satu bentuk investasi jangka panjang bagi bisnis. Sedangkan marketplace jarang sekali yang membutuhkan biaya di awal, kecuali untuk proses produksi, pengadaan barang,
yang dimana kebanyakan memang gratis. Apalagi bila ternyata kamu menggunakan sistem bisnis sebagai dropshipper atau reseller. Tingkat kesulitan pembuatan. E-commerce adalah bentuk bisnis dan dalam bentuk website yang pastinya terdapat kesusahan di sana dan sini pada awal pembuatan, kecuali jika memang sudah berpengalaman dalam tahap pembuatan website. Marketplace bisa dijalankan hanya dengan pendaftaran di awal yang sangat mudah. Jenis produk yang dipasarkan. Jenis produk pada umumnya ditawarkan dan dipasarkan dalam e-commerce adalah produk dalam skala besar yang bermerek dan juga memiliki brand awareness tinggi. Sedangkan di marketplace, kamu bisa menjual segala jenis produk sampai jasa, mulai dari penjualan, pembelian dalam partai besar atau eceran. Pada tahap promosi, e-commerce tentunya bisa kamu atur dan jadwalkan sendiri kapan harus memberikan promo untuk momen-momen khusus, kapan untuk memberikan potongan harga, dan lain-lain. Berbeda dengan marketplace yang mengatur penuh sistem promosinya, kamu hanya perlu menunggu dan mempersiapkan produk dan proses pengiriman. Terus jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce yang pertama itu adalah business to business. Bisa dibilang bahwa business to business adalah jenis e-commerce yang paling besar karena berhubungan langsung dengan transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau bidang usaha. Jumlah pembelian produk pada setiap transaksi B2B biasanya dalam jumlah yang besar. Contohnya yaitu adalah impor spare part mobil kepada bengkel, impor spare part mesin kepada industri tekstil atau garment, penjualan web hosting kepada web agency. Kemudian business to customer atau B2C. Salah satu dari jenis e-commerce berikutnya itu adalah B2C yang dimana konsep seperti ini memungkinkan adalah tipe perdagangan yang paling sering kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena konsep B2C pihak produsen menawarkan dan memasarkan langsung produknya kepada para konsumen. Contohnya itu adalah jasa laundry pakaian, penjualan makanan, dan bisnis salon atau barbershop. Yang ketiga itu adalah customer to customer atau C2C. C2C ini memungkinkan sesama konsumen bisa saling menawarkan dan menjualkan dagangannya kepada satu sama lain. Sistem yang seperti ini umumnya memang membutuhkan media atau wadah yang bisa mengorganisir segala sesuatunya agar proses jual beli dan transaksi menjadi lebih mudah. Contohnya yaitu adalah Bukalapak, Kaskus, dan OLX. Yang selanjutnya itu adalah customer to business atau C2B, yang merupakan konsep yang berbanding terbalik dengan B2C. Di sini yang terjadi adalah proses jual beli dan transaksi berlangsung dari pihak konsumen kepada perusahaan. Contohnya yaitu adalah Google AdSense atau iStock Photo. Selanjutnya itu adalah online to offline atau O2O. Jenis ini biasanya menggunakan dua saluran pada layanan perdagangannya, yaitu online dan offline. Jaringannya ada pada sistem online, namun eksekusinya bukan hanya bisa dilakukan dengan online, melainkan juga bisa dengan offline. Seperti contohnya yaitu adalah Gojek, Grab, dan Matahari Online. Customer to Administration, yaitu adalah C2A, yang hampir sama dengan konsep pada C2B. Yang perbedaannya terletak pada tujuan sasaran penjualan. Jika C2B pihak konsumen menawarkan produk atau jasanya kepada perusahaan, sedangkan C2A kegiatannya ditawarkan kepada pihak pemerintah, seperti BPJS Kesehatan, layanan pajak, dan pembayaran listrik secara online. Yang terakhir itu adalah Business to Public Administration atau B2PA. Jenis yang satu ini di mana pihak produsen atau perusahaan menawarkan dan memasarkan produk dan jasanya kepada pihak pemerintah, yang biasanya transaksi dan proses jual beli dilakukan dengan cara tender. Contohnya itu adalah BPJS Ketenagakerjaan Online, layanan NPWP Online. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.